Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh deteksi anomali data. Umpamanya kita punya data berat badan 1 sampai 30. Kalau kita lihat saja kira-kira orang yang keberapa yang itu di luar rata-rata, itu nanti akan kita deteksi sebagai outlier atau data pencilan. Kita langsung mulai saja. Tahap pertama, kita akan melihat data outlier itu menggunakan diagram histogram. Makanya kita blok dulu berat badan ini sampai ke data 30, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik histogram. Kita namai dulu histogram. Nah, dengan memvisualisasi data berat badan menggunakan histogram, kita bisa melihat di sini ada dua pencilan data atau dua data outlier, di mana data outlier itu terpisah oleh spasi putih kayak gini, sehingga bisa dimungkinkan di sini ada data yang di luar dari rata-rata. Contoh di sini ada angka 29,374. Kita lihat 29, coba ada nggak? Ada satu, yaitu orang ke-16. Kemudian ada yang 71 sampai 79. Cek. Oh, ini di 76. Nah, dilihat dari histogram ini sudah ketahuan bahwa di sini ada outlier. Sekarang kita akan mencari juga menggunakan diagram. Kita klik insert, kemudian pilih namai dulu box plot. Kalau kita lihat di sini ada titik-titik di luar dari box. Ini yang paling bawah, di bawah 30 mungkin 29. Nah, mungkin ini ya. Kemudian yang di atasnya ini ada 76 mungkin iya. Nah, titik ini ketika dia di luar box, ini namanya pencilan atau outlier. Selanjutnya kita bisa mencoba mencari outlier menggunakan grafik selanjutnya, yaitu scatter plot. Sama insert, kemudian scatter plot, ya, scatter plot. Nah, nama seperti itu. Nah, kalau lihat scatter plot ini, perhatikan titik-titik yang berada di area ini standar rata-rata saja. Kemudian titik yang di bawah ini, di bawah 30 dan di atas 70 ini adalah outlier. Sudah menggunakan 3 grafik untuk menunjukkan pencilan data. Kita sudah menunjukkan outlier data, histogram, kemudian box plot, kemudian scatter plot. Pencilan data atau outlier data sudah kita tampilkan menggunakan teknik visualisasi data. Sekarang kita akan menampilkan pencilan data ini menggunakan fungsi statistika atau teknik statistika ya. Kita akan mencari nilai z-score, nilai rata-rata dulu. Rata-rata menggunakan persamaan yang ada di sebelah, average. Ini data berat badan 1 sampai 30 orang. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari simpangan baku atau standar deviasinya. Standar deviasinya menggunakan persamaan std_dev. Oke, rata-rata sudah ketemu, standar deviasinya sudah ketemu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai z-score-nya. Z-score. Skor persamaannya sama dengan ini x di min rata-ratanya, kemudian dibagi standar deviasinya. Yang rata-rata kita absolutkan, standar deviasinya kita absolutkan, kita tinggal copy ke bawah. Terus setelah ketemu nilai z-score, bagaimana cara menunjukkan bahwa data tersebut adalah outlier? Outlier yang ditemukan oleh z-score jika lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari min 3. Nilai skor. Nah, kalau kita lihat di data ini, ternyata yang lebih besar dari 3, 27, sama yang 16, lebih kecil dari min 3. Artinya menggunakan fungsi statistik juga ketemu bahwa outlier ini adalah dua orang ini. Orang nomor 16 dan orang nomor 27. Sehingga antara visualisasi histogram, box plot, dan scatter plot, jika dibandingkan dengan fungsi statistik z-score ini sama. Hasilnya sama, outliernya adalah orang ke-16 dan orang ke-27. Kemudian setelah menggunakan z-score, kita juga akan menggunakan teknik statistika interquartile range. Untuk bisa ketemu IGR, kita harus cari dulu kuartil 1 sama dengan kemudian kuartil 2 sama dengan kita blok ke bawah, kuartil 2 enter, kemudian kuartil 3 sama dengan kuartil inch,
Nah, untuk IGR-nya, itu sama dengan kuartil 3 min kuartil 1. Ini nilai kuartil, nilai range ya, jarak antara yang terbesar dan terkecil. Nah, sekarang untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya, batas bawah sama dengan kuartil 1 dikurangi 0,5 dikalikan IGR-nya, hasilnya 44,9. Untuk batas atasnya, batas atas sama dengan kuartil 3 ditambah 0,5 dikali IGR-nya, hasilnya 44 sama 62. Kalau dengan hasil nilai ini berarti semua yang di bawah 44 itu dianggap outlier, dan semua yang di atas 62 itu juga dianggap outlier. Kita lihat 29 itu kan di bawah 44. Andaikan kita cari lagi, ada nggak 43 atau 46 itu? Ternyata tidak ada ya, kebetulan saja 29 ini jauh di bawah 44 dan 72 ini juga jauh di atas 62. Sehingga semua yang di atas batas atas dan di bawah batas bawah itu dinamakan outlier. Fungsi dari statistik Z-score dan IGR juga menunjukkan hasil yang sama dengan fungsi visualisasi, histogram, box plot, dan scatter plot. Demikian teknik untuk mencari anomali data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.